Silakan Rizal mulai. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkegiatan pada malam hari ini. Salam beserta salawat, semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu yang ada di Zoom ini sehat selalu, dan harapannya bisa berdiskusi dengan baik pada malam hari ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita pada malam hari ini, langsung saja kita masuk di sesi pertama. Terkait kita persilakan dulu kepada Bapak Dr. Dirham Tendrisau sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak. Terima kasih ya untuk undangannya ya, yang terhormat Pak Fiptar ya, Kak Ismail ya, Prof Ismail. Ya, selaku ya pimpinan dari Universitas TKIP Muhammadiyah Baru. Insya Allah sedikit lagi Muhammadiyah Baru. Amin. Ya, terus dan petinggi-petinggi ya, petinggi kampus dan utamanya Prof Ismail ya. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya terkait diskusi meraih beasiswa ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Oh, ini baru ya, Prof ya? Iya, baru. Oh ya, perkenalkan nama saya Dirham ya, Dirham Tendrisau. Background saya itu FKG Unhas. Terus itu sih, tapi saya tahu sih maksudnya dalam perjalanan karir saya itu saya lebih banyak menghabiskan di dunia NGO ya, NGO dan dunia riset. Itu saya pernah di Dompet Duafa, terus sempat melanjutkan S2 di FKM UI di epidemiologi, jurusan epidemiologi, dan sempat juga menjadi tenaga ahli anggota DPR Komisi 9 ya, itu asal baru, Buas Nasyam, dan ya beliau juga salah satu senior saya di FKG Unhas. Dan sempat berapa kali juga main ke Baru waktu acara dapilnya beliau. Terus itu sih sekarang saya menjadi konsultan data analis untuk Menteri Kesehatan yang sekarang, Pak Budi Gunadi. Jadi ya itu sih. Jadi saya kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa chevening untuk periode ini, tahun ini, yang untuk jurusan Health Data Science di London School of Hygiene and Tropical Medicine. Terus cuma saya berangkatnya tahun depan karena ada terkendala urusan visa. Nah, jadi sebenarnya saya lebih banyak sharing aja ya terkait beasiswa chevening. Jadi saya akan banyak berbicara soal beasiswa chevening ini. Jadi sebenarnya perjalanan beasiswa saya itu lumayan panjang juga ya. Jadi saya sempat mencari perjalanan beasiswa itu mulai dari tahun 2016, 15 lah ya, akhir 2015 saya mulai memutuskan untuk ingin kayaknya saya harus lanjut studi deh setelah saya selesai dokter.
karena waktu itu saya tahu bahwa kalau saya mau eksis di dunia NGO dan penelitian, saya harus utamanya melanjutkan studi. Nah, waktu itu memang saya belum ada gambaran saya mau kemana. Jadi setahun 2 tahun saya memutuskan untuk bekerja di NGO yang bergerak di bidang kesehatan dompet duafa. Nah, sepanjang 2016 sampai 2022 ya, saya sudah banyak mendaftar beasiswa. Itu kurang lebih ada 7 beasiswa saya daftar dan alhamdulillah gagal semua. Gagal semua, dan itu sih. Dan di tengah-tengah kegagalan itu saya memutuskan saya sempat iseng-iseng tes S2 di UI dan alhamdulillah lolos ya. Itu jurusan epidemiologi saya ambil lah situ. Sambil saya tetap mencari cara sih untuk bagaimana cara lulus beasiswa. Nah, di perjalanan situ saya mendapat saya mendapat banyak insight ya waktu kuliah di S2 itu terkait bagaimana kebutuhan di dunia kesehatan ya, di dunia kesehatan masyarakat, khususnya di tahun-tahun beberapa tahun belakangan ini kan lagi ngetren terkait data ya, dan utamanya COVID ya, dan itu menjadi sesuatu yang baru lah di dunia kesehatan masyarakat. Jadi dan itu belum ada expertnya di Indonesia. Nah, dengan seperti itu, jadi saya kemudian mendaftar chevening. Nah, alhamdulillah tahun 2002 lolos. Nah, ini saya akan jadi sebenarnya kan itu sih. Jadi sebenarnya kalau yang paling intinya setahu saya itu dalam mengejar beasiswa itu harus tahan banting ya, karena setahu saya itu apa ya, perjalanan orang itu beda-beda. Setiap orang itu punya sungainya masing-masing lah. Kalau di dunia beasiswa ada yang mulus jalannya, ada yang meliuk-liuk, bahkan ada yang banyak air terjunnya, naik turun gitu ya. Jadi itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Ya mungkin Prof Ismail tuh kayaknya lebih aneh, lebih bagus lah pengalamannya terkait itu. Nah, ini saya sekedar sharing sedikit soal, izin share screen ya sedikit. Oke. Langsung. Oke. Ya, ini ini terkait beasiswa chevening, jadi sekedar pengenalan saja. Ini sebenarnya ini beasiswa chevening ini infonya itu bisa banyak didapat ya di internet ya, dan di YouTube juga banyak award yang banyak mengupasnya. Jadi chevening scholarship itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah UK ya, lewat semacam kayak Kementerian hubungan internasionalnya lah ya terkait itu. Ya itu nah itu memang banyak mensupport negara-negara yang berkembang ya, yang sedang berkembang itu sih. Nah, jadi sebenarnya tantangannya tuh kalau chevening scholar itu sebenarnya dia membuka ruang untuk semua disiplin, semua latar belakang. Jadi siapapun berapapun usianya yang ingin mendaftar chevening itu bisa, bahkan Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang semisal sudah S2 dan ingin mendaftar chevening itu masih dimungkinkan lagi. Nah, ini dan semua disiplin juga ya. Nah, jadi itu kriterianya ya, itu yang pertama itu berdasarkan dari negara yang terdaftar untuk beasiswa chevening, telah memiliki beasiswa telah selesai S1-nya ya, terus memiliki pengalaman 2 tahun, pengalaman kerja 2 tahun. Jadi memang chevening ini sebenarnya mematok orang yang kasarnya sudah ada pengalaman kerja ya, 2 tahun. Nah, ini pengalaman kerja ini bisa didefinisikan juga selain pengalaman kerja profesional, bisa juga pengalaman entah itu volunteer, magang dan lain sebagainya itu bisa. Nah, selanjutnya itu sebelumnya maksudnya belum pernah memiliki belum pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah UK untuk sekolah di UK, di Inggris. Nah, untuk pengcoverannya itu beasiswa chevening itu mengcover semua pembiayaan ya, dari pembiayaan kuliah sampai pembiayaan hidup di sana, dan penerbangan, dan juga beberapa
terkait living cost selama di sana. Entah itu misalnya biaya buku, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, jadi totalnya itu sekitar 22.000 pound sterling ya. Sekitar berapa itu? 300 juta ya? Berapa ya? Saya lupa itu. Ya, nanti disilakan dikonversi ke rupiah. Nah, jadi keuntungannya itu ya, sebenarnya yang paling kalau chevening sekolah itu chevening ya, beasiswa chevening itu sebenarnya hal yang paling di highlight itu networkingnya, karena secara garis besar chevening ini adalah salah satu beasiswa yang paling tertua lah ya di dunia ya, selain dari Fulbright. Nah, ini sih yang jadi jualan beasiswa chevening, karena memang beasiswa chevening ini bukan cuma akademis ya, banyak profesional dan lain sebagainya. Nah, terus yang paling penting dari chevening juga ini yang paling di highlight yaitu chevening alumni komunitas alumninya. Nah, itu komunitas alumninya ini saling terkonek ya, bahkan setelah selesai. Salah satunya itu mereka rutin mengadakan agenda di Indonesia, agenda-agendaan ya, gathering, ataupun kayak di Indonesia sendiri, chevening alumni ini banyak membantu teman-teman yang ingin mendaftarkan beasiswa chevening. Jadi mereka mengadakan mentoring face to face dan kegiatan-kegiatan yang lain terkait bagaimana cara lolos beasiswa chevening ini. Nah, ini ada beberapa alumni chevening yang penting ya. Ini bisa dibaca. Nah, selain dari sini tuh ada beberapa alumni chevening lain, semisal Riri Riza ya, yang kebetulan dia orang Makassar dan sineas. Terus ada Pak Tito, Pak Tito yang sekarang menjadi Mendagri ya itu. Dan masih banyak lagi. Kalau di kesehatan itu mayoritas lulusan chevening ini banyak lari ke, ada dulu namanya Eijkman ya. Sekarang sudah berganti jadi Oxford Clinical Research Unit. Nah, ini jadi ini chevening ini itu sedang lagi pembukaan sampai tanggal 1 November 2002. Ini bisa dicek ya di situsnya, sekalian juga bisa buat buat akun itu disertakan beberapa macam form kebutuhan. Semisal kalau chevening itu dia tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan misalnya harus ada sertifikasi bahasa. Jadi yang jelas itu masukkan 4 esai ya. 4 esai kepemimpinan, networking, terus study plan, dan yang terakhir career plan, dan beberapa dokumen-dokumen lain itu sih. Nah, ini timelinenya ini bisa dibaca di situsnya. Nah, ini dia. Jadi itu jadi ketika misalnya Bapak Ibu atau teman sekalian daftar tahun ini, nanti itu interviewnya itu bulan Februari sampai April, dan pengumumannya itu akhir Juli biasa. Kemarin saya tahun ini tuh akhir Juli. Nah, terus berangkatnya itu bulan September sama Oktober 2000 tahun depan. Nah, ini dia yang tadi yang saya sebutkan ya. Nah, ini bisa juga kalau chevening sosial media itu bisa kunjungi di sini situsnya. Terus ada akun-akun media sosial, Facebook, Instagram, dan lain-lain bisa dilihat. Kalau ini chevening ini untuk yang chevening global ya, terus UK Indonesia ini Indonesia, terus chevening alumni, terus LinkedIn, terus ini sih dengan hashtag ini chevening. Itu sih saya pikir itu singkat aja ya dari saya, nanti bisa diskusi lebih banyak. Itu saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi
yang disampaikan oleh Bapak terkait beasiswa. Kita akan izin ya Bapak Ibu, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Jadi sekiranya ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengajukan tangan atau boleh juga chat di room box-nya ada, bisa. Jadi sekali lagi kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu izin dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh di chat, boleh juga raise hand atau angkat tangan. Saya persilakan. Oh, sudah ada. Yang pertama ada dari Ibu Yuli, STKIP Muhammadiyah Baru. Saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya mengajar di STKIP Muhammadiyah Baru, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Tadi mendengar penjelasan mengenai Chevening Scholarship, saya ingin tanya, apakah ada batasan umur untuk apply di Chevening ini atau tidak ada batasan umur? Terus yang kedua, apakah ada untuk program PhD, karena dari tadi yang saya simak itu program master degree. Kebetulan saya sudah selesai untuk S2-nya, saya tinggal cari scholarship untuk lanjut PhD degree. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab. Langsung jawab ya, moderator. Prof. Ismail. Langsung Maki, langsung. Soalnya moderatornya kayaknya di daerah signalnya tidak bagus, kresek-kresek, lanjut. Oh iya, oke. Saya langsung jawab saja. Tuh, jadi memang sih Bu, beasiswa Chevening ini memang khusus S2 ya. Itu khusus S2. Jadi kalau untuk beasiswa dokter itu tidak disediakan. Tapi beasiswa Chevening itu membuka peluang kalau semisal Ibu Yuli yang sudah S2 ingin mau lanjut lagi S2 lagi, itu juga itu sangat terbuka peluangnya, dan bisa apalagi kan biasanya kan kadang-kadang kalau kita ambil studi di luar kan itu kan karena misalnya double degree itu biasanya kan karena ada gap ya dari apa yang sudah kita dapatkan di S2 lalu. Itu sih, cuma memang saya dengar juga kalau terkait semisal Ibu Yuli ketika sudah lolos beasiswa Chevening dan hendak ingin melanjutkan PhD ya, itu itu saya dengar itu lebih mudah karena beasiswa Chevening ini kan dari pemerintah Inggris ya. Nah, itu bisa didapatkan lagi pada saat studi, asalkan memang prestasinya bagus dan dekat dengan anak. Maksudnya ikut proyek-proyek dari dosennya. Biasanya dosennya rekomendasikan untuk ambil PhD lagi dan mereka biasanya lempar ke beasiswa. Jadi di Inggris tuh ada beasiswa PhD namanya beasiswa Commonwealth ya. Nah, itu ada beberapa, setahu saya itu Chevening yang langsung ambil terkait itu. Itu salah satunya itu Pak Yanwar Nugroho yang dulu ex KSP gitu. Itu sih. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sedikit banyak sudah ada dalam bayangan saya. Apakah Oke, makasih Nak, banyak. Sementara untuk ambil S2 baru lanjut nanti PhD atau bagaimana? Thank you. Iya, Bu. Sure. Iya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Silakan dari STKIP MB, Ibu Widya Pratiwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya yaitu, Kak, apa sih yang menjadi poin utama dalam penilaian untuk dapat lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa Chevening tersebut? Terima kasih.
Ya. Ya, saya langsung jawab saja, Ya, langsung saja. Prof ya. Iya. Ya, oke. Kalau terkait beasiswa chevening itu penilaiannya di esai ya. Itu sebenarnya kan kalau kalau bedanya beasiswa chevening itu dengan misalnya dengan LPDP dan LPDP utamanya. Kalau LPDP kan ada tes skolastiknya ya. Kalau chevening itu dia dia murni esai. Jadi ada 4 buah esai yang dimana memang kita perlu meyakinkan bahwa bahwa kita ini memenuhi syarat-syarat yang dicari chevening. Jadi itu ya yang tadi saya jelaskan bahwa chevening itu keywordnya itu bahwa dia ingin mencari calon leader ya. Cuma saya pikir itu kalau calon leader itu kan sangat 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 abstrak ya menurutku. Maksudnya ya pintar-pintarnya saja kita bagaimana menuliskan esai kita. Nah itu banyak sih terkait itu bisa dicek di YouTube, bisa juga cek di ya di YouTube juga sebenarnya sih banyak sih. Terus bisa bisa juga ikuti kegiatan dari chevening ya, chevening alumni Indonesia itu bisa diikuti. Itu juga banyak kok itu kulihat video-video yang webinar yang pernah mereka lakukan membahas soal esai. Yang jelas itu sih yang jelas itu sih yang paling penting itu chevening itu ya biasa seperti beasiswa pada umumnya ingin mencari calon pemimpin seperti apa ya itu Pak, ya kita yang mau mendefinisikannya. ke sana tapi Zoom ke pas sengaja jalan. Oke, oke itu sih Bu Widya. Oke. Oke, kita bagaimana tadi saudara penanya sudah bisa dimengerti? Baik, dapat bisa dimengerti. Berarti esai yang ditulis itu harus bisa menunjukkan bahwa kita ini dapat menjadi leadership yang baik dan mampu memimpin suatu kelompok ya, Kak. Ya kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti bagaimana ya kalau definisi leadership kan itu kan ya abstrak juga sebenarnya kan ya. Ada bisa kita cantumkan bagaimana kita memotivasi orang lain ya, bagaimana kita juga bisa sebutkan bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bisa juga bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di sebuah ya misalnya kayak di dinas dan lain sebagainya di kabupaten tempat kita mengabdi itu sih. Jadi menurutku sih yang paling penting itu terus bisa juga kita menjelaskan leadership dari pandangan kita tuh yang mempunyai networking yang super banyak gitu ya. Ya itu sih maksudnya ya leadership itu abstrak sekali ya. Itu mungkin Prof Ismail bisa tambahkan ya. Itu sih. Jadi saya jadi sih maksudnya yang paling penting itu kalau sepengetahuan saya itu memang kalau mencari beasiswa itu yang paling sering ya kita harus kepo ya, maksudnya sering-sering kepo. Jadi saya tuh kalau saya pribadi saya sering ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang biasa Chevening lakukan, dan saya amati, saya dengar-dengar alumni-alumni presentasi. Nah, dari situ saya mendefinisikan arti dari leadership saya sendiri. Nah, kalau dalam konteks saya tuh, saya kan kebetulan yang sempat bekerja di Asmat ya, sekitar setahun ya, proyek di Asmat. Nah, itu menjadi titik poin leadership saya bahwa pengalaman saya di Asmat, waktu itu saya mendampingi masyarakat itu terkait gizi buruk, itu bagaimana caranya bisa menuntaskan dengan penggunaan data di Posyandu. Nah, itu jadi keyword saya yang kemudian saya terjemahkan sebagai leadership itu yang saya terjemahkan ke 4 esai itu. Itu sih sebenarnya. Oh ya. Oke, baik. Ya. Oh ya, di sini mohon izin, saya ini ada di chat, saya baca ini ada dari Bu Yuli yang tadi ya. Nah, kalau untuk batasan umur sebenarnya ini tidak ada batasan umurnya. Jadi teman angkatan saya itu ada usia akhir kepala 4. Dia baru lolos beasiswa chevening dan dia difabel.
Itu sih. Jadi sebenarnya tidak ada batasan yang spesifik sih, asalkan mau aja, mau jiki saja daftar beasiswa. Itu sih. Gitu. Oke, baik. Silakan yang bertanya selanjutnya, Andi Syam Pasualam Pasalawongi, dipersilakan. Iya, terima kasih saudara moderator yang ganteng. Ya. Ini pertanyaan Kak Dirham. Perkenalkan, saya Syam dari STKIP Muhammadiyah Baru. Ini apa namanya? Tadi kan sudah terjawab mengenai usia, batasan usia. Namun statusnya gimana? Apakah untuk calon peserta beasiswa yang sudah memiliki keluarga itu masih tercakup di dalam atau masih berhak untuk mengikuti beasiswa tersebut? Yang berikutnya, dari kuliah di destinasi studi global semacam ini, tentu kita ingin mencari program-program impian kita kan, yang tentu saja sesuai dengan passion kita. Nah, seperti saya ini aktif berkecimpung di dunia organisasi sosial kemasyarakatan. Tentu saya ingin bergabung di institusi yang nantinya sesuai dengan passion saya, yang bisa bermanfaat nantinya untuk kedepannya, untuk pengembangan keilmuan serta pengabdian pada masyarakat nanti. Nah, pertanyaannya, bisakah nanti ketika ditempatkan di satu institusi, saya bisa mengembangkan bisa berkegiatan juga di sana nantinya, atau lebih tepatnya mungkin sambil kuliah, bolehkah saya bekerja di lokasi atau di negara destinasi yang ditujukan itu? Gimana menurut Kak Dirham? Terima kasih. Oh ya, langsung saya jawab ya, izin moderator ya. Iya. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa beasiswa chevening ini kan beasiswa dari pemerintah Inggris ya. Jadi untuk beasiswa ini toh kita cuma bisa apply ke kampus-kampus yang berada di UK, dari Irlandia Utara, Irlandia sampai Inggris ya, yang di Inggris. Itu sih, jadi itu memang paling pertama. Terus yang kedua, terkait berkegiatan itu, setahu saya memang maksudnya chevening itu dia memberikan dia memberikan ruang kepada maksudnya selain kewajiban menuntaskan kewajiban akademik, peraih beasiswa chevening itu memiliki kewajiban untuk melakukan kayak volunteer ataupun magang di lembaga yang kita mau. Nah, itu misalnya kayak di lembaga riset, ataupun misalnya beberapa teman-teman saya itu dia memilih magang di BBC ya. Di BBC itu kantor berita Inggris, yang wartawan. Nah, itu sebenarnya kalau setahu saya itu sangat membuka ruang ya untuk misalnya orang-orang yang ingin yang doyan volunteer, itu biasanya sangat dibantu lah untuk dalam beasiswa chevening ini. Dan juga apalagi kalau misalnya setahu saya itu kalau orang yang berorganisasi kan itu biasanya lebih fasih kalau ngomong ya, lebih pintar lah kalau dari segi agitasi ya. Nah itu saya pikir itu sangat besar potensinya untuk bisa masuk ke beasiswa chevening ini. Tapi sekali lagi, ini beasiswa chevening ini membuka ruang untuk semua ya, untuk semua berbagai latar belakang, dari asal mana dan lain sebagainya. Itu sih. Mohon maaf, Kanda, masih ada satu tadi tuh mengenai status, apakah boleh yang berkeluarga atau gimana? Oh ya, sebagai gambar saya sudah berkeluarga dan saya lolos pada saat berkeluarga. Jadi, dan banyak juga kok teman-teman saya yang sudah punya anak, itu mereka bahkan bawa keluarganya ke sana.
apalagi kan kalau di UK itu kan sekolah TK SD itu gratis ya. Sekolah gratis di sana, jadi itu sih, itu sangat membantu untuk misalnya kalau kalau Pak 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 Syam ini sudah anaknya sudah besar itu sih. Terima kasih banyak ya informasinya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sekiranya masih ada yang ingin bertanya terkait diskusi kita pada malam hari ini, saya persilakan. Saya ulangi lagi, boleh langsung, boleh juga di room chat kita. Saya persilakan. Masih ada, saya lupa tadi. Ini mengenai status, tapi status yang lain. Kalau apakah dibatasi dosen ASN atau bisa juga dari dosen yayasan? Karena kan tahu saya ada biasa scholarship yang mengkhususkan untuk dosen yang sudah ASN. Sementara kita yang berstatus dosen yayasan ingin juga dapat scholarship. Apakah ada pembatasan antara dosen ASN atau dengan dosen yayasan? Sekian, terima kasih. Ya, izin saya langsung jawab, bisa? Iya, Pak silakan. Moderator. Ya, silakan Pak. Jadi Bu Yuli begini tadi, jadi beasiswa chevening ini tidak aneh ya, maksudnya apapun latar belakang, berapapun usia itu bisa daftar. Jadi sekalipun ibu entah itu ibu dosen atau staf di kampus, bukan kampus negeri ya, atau ya institut lainnya itu bisa sangat-sangat terbuka untuk chevening ini. Jadi ya itu sih kelebihannya tuh, beasiswa chevening ini syaratnya mudah ya, dibandingkan beasiswa lain toh kayak misalnya LPDP itu kan harus ada syarat batas IELTS 1 TOEFL-nya, pun juga kayak beasiswa Amerika kayak Fulbright ya. Nah, chevening ini dia membuka ruang sekali, maksudnya. Jadi ya asalkan saja, maksudnya asalkan kita bisa menulis esai dengan ya esai yang memenuhi kualifikasi mereka lah, mereka ya. Jadi itu sih Bu. Jadi Ibu kalau memang tertarik, saya sarankan daftar saja. Itu sih, maksudnya itu membuka ruang sekali. Ya. Terima kasih. Setidaknya tambah lagi informasi mengenai chevening scholarship. Terima kasih Pak. Iya, iya. Baik, kita lanjut lagi. Semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan kembali kepada Bapak Ibu, sekiranya masih ada yang mau dipertanyakan terkait diskusi kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Ya, silakan hadirin sekalian, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan mencari beasiswa ya, seperti disampaikan oleh Dokter Tessa tadi ya, kita harus tahan banting dan sebagainya. Ya, hal-hal yang teknis bisa dicari. Umpamanya mau mencari linknya di mana informasi beasiswa chevening pakai Google. Ya, jadi tidak semua teknis boleh jadi dijelaskan, namun kemudian paling tidak Dokter Tessa sudah memberi storytelling bahwa dalam pengalamannya beliau mendapatkan beasiswa chevening itu terkait dengan bagaimana membuat esai. Oleh karena itu, kalau mau apply beasiswa chevening, maka kemampuan menulis itu juga harus dimiliki. Itu satu. Kemudian kedua, sebelum sampai menulis ya tentu harus ada pengalaman yang sangat khas. Mungkin Tessa boleh cerita sedikit terkait dengan esainya dan terkait dengan pengalamannya di Asmat dan
seberapa penting esai-esai ini meyakinkan kepada Chevening dalam hal ini sebagai pemberi beasiswa untuk mempertimbangkan sehingga Tessa bisa lolos. Silahkan. Oh iya. Jadi Prof ya, jadi sekedar cerita. Jadi waktu saya daftar Chevening itu, saya waktu itu selain sedang menjalani proses sebagai mahasiswa ya baru jelang-jelang tesis lah S2 saya. Saya juga waktu itu jadi waktu itu posisi saya menjadi tenaga ahli anggota DPR yang tadi saya sebutkan, Komisi 9 asal baru Buas Nasyam waktu itu. Nah, cuma memang waktu itu ya maksudnya kan kalau seandainya saya mau cerita besar ya, kasarnya cerita besar mulut, saya bisa saja menjelaskan soal pengalaman saya di DPR. Cuma pada saat itu saya flashback ke pengalaman saya, dan saya merasa jadi itu yang tadi yang sebutkan bahwa pengalaman saya di Asmat, saya sempat jadi project officer di Asmat itu sekitar 1 tahun, itu proyek Dompet Duafa Pertamina ya, untuk pendampingan Posyandu. Nah itu pengalaman di situ bagi saya tuh sangat berharga sekali, dan itu sekalipun pengalamannya levelnya kayak desa gitu ya, itu bagi saya tuh sangat berkesan sekali. Jadi saya menjadikan itu highlight saya. Nah pada akhirnya yang pengalaman saya di Asmat itu menjadi inti untuk keempat esai tadi, bahwa kenapa saya harus karena saya mengambil jurusan data ya, data science, health data science ya. Nah, bagaimana pentingnya itu health data science misalnya di dunia kesehatan ataupun terkait pengambilan kebijakan berdasarkan data. Dan itu menjadi highlight essay saya berdasarkan pengalaman utamanya pengalaman saya di Asmat kemarin. Nah, itu sih. Jadi menurutku ya kalau misalnya pengalaman saya di desa yang level-level desa dan sangat terpencil seperti itu bisa lolos Chevening ya. Saya yakin ya Bapak Ibu sekalian yang mungkin pengalamannya ya lebih banyak ya, pasti bisa saya yakin bisa mendaftarkan diri ke Chevening menurut saya. Itu sih Kak Prof. Terima kasih Tessa. Kalau tidak salah ingat ya, Tessa bahkan sampai belajar bahasa Inggris 2016 ya, kita di Pare sama-sama Tessa. Jadi Bapak Ibu ada waktu 6 tahun ya sampai kemudian Tessa bisa mendapatkan beasiswa. Jadi tidak bisa tiba-tiba sekali menjolok buah itu tiba-tiba dapat ya. Jadi pengalaman ini tadi ya kita kemudian masing-masing punya rezeki ya. Oleh karena itu cari sampai kita dapat. Kecuali kalau kita menyerah. Tadi Tessa katakan ada 7 beasiswa yang dilamar dan 7-7-nya gagal. Ini yang ke-8. Kalau Tessa berhenti di beasiswa yang ke-6 umpamanya, ya boleh jadi tidak dapat apa-apa, tetapi kemudian tetap berjuang. Yang kedua adalah boleh jadi dengan penolakan demi penolakan membuat kita semakin kuat bahwa ya tidak lulus itu sesuatu hal yang biasa dan itu adalah jalan hidup kita ya, sehingga ada juga orang yang bahkan pada akhirnya ada satu kolega saya itu kemudian dia yang training kita bahasa Inggris di UI justru dia tidak bisa dapat apa-apa beasiswa, sudah sampai final tahap akhir di beasiswa Amerika, terus kemudian beasiswa Chevening dan seterusnya, tetapi gagal dan bahkan S2-nya ke Amerika. S2-nya di Indonesia, tidak berangkat ke Amerika. Ini menunjukkan bahwa ya kita punya jalan hidup masing-masing ya, sudah berjuang dan sebagainya, sehingga bagi adik-adik terutama dari STKIP Muhammadiyah Baru dan konsorsium perguruan tinggi kita yang 5 perguruan tinggi Muhammadiyah, bahwa ya mari cari, kalaupun dapat alhamdulillah, tidak dapat ya berarti bukan rezeki kita, sehingga itu mungkin tipsnya.
Soal umur itu saya kira teknis banget ya. Silakan tinggal baca masing-masing beasiswa. Kalau tidak bisa soal umurnya ya tidak masalah, cari beasiswa yang lain. Kalau bahasa saya itu ya seperti just saying mungkin ya, kata orang Bugis bahwa ya kalau kita mau pergi ya kita harus yakin sampai, ya sama dengan beasiswa, cari beasiswa yang menurut kita betul-betul bisa kita dapatkan, dan boleh jadi tadi kita jatuh bangun cari sesuai dengan lika-liku kita masing-masing sehingga dilakukan. Ya, silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang bertanya. Sepertinya tadi kita minta tolong ke moderator Rizal untuk memandu, namun signal di tempatnya agak susah, sehingga saya membantu Rizal untuk memandu diskusinya. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman, atau mungkin ada tambahan dari Tessa, silakan. Ini saya mau tambahkan, jadi saya tidak tahu ya maksudnya latar belakang teman-teman sini apa pernah ada percobaan ambil beasiswa atau tidak, Bapak Ibu sekalian sini ya. Jadi kalau saya pribadi itu kayak perjalanan yang mencari beasiswa itu jatuh bangun, saya tuh itu kayak perjalanan spiritual bagi saya. Maksudnya dari satu kegagalan ya, terus saya dipertemukan misalnya dengan misalnya entah itu pekerjaan lain atau entah itu bertemu dengan orang-orang yang bisa membantu lah ya, membantu mereview saya secara pekerjaan atau secara pribadi dengan dan itu menjadi amunisi saya untuk membuat esai baru lagi. Jadi saya situ kalau nulis esai itu saya selalu anggapnya proses spiritual lah ya, karena memang butuh kontemplasi dan refleksi terhadap pengalaman kita dahulu. Jadi kalau misalnya kalau kayak proses beasiswa itu kan kayak proses melarung di laut yang kita tidak tahu kita bakal dibawa kemana sama ombak ini. Jadi itu sih kalau beasiswa itu kalau gagal itu ya sudah, maksudnya selama energi kita masih ada ya gas terus saja ya, maksudnya ya itu sih yang saya percaya, itu sih. Jadi ya. Baik, itu tadi tambahan dari Bapak Dokter. Intinya digas terus saja kalau mau lulus seperti itu. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menanggapi terkait kegiatan kita, diskusi kita pada malam hari ini, boleh di chat, boleh langsung. Saya persilakan. Ya, silakan Widya. Masih ada Widya Pratiwi. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit bercerita, Kak. Sekarang kan saya masih semester 3 dan saat ini saya aktif di bidang kebudayaan. Nah, Kak, kira-kira dalam konteks kebudayaan ini kalau dijadikan esai, apakah dapat lolos atau chevening ini hanya dalam konteks kesehatan saja? Oh ya ini ya oke. Saya langsung jawab ya, moderator ya. Iya langsung saja Dok. Ya jadi begini, kalau chevening itu kan membuka ruang ya untuk semua jurusan. Nah itu setahu saya itu memang ya namanya ya kita minta uang toh, minta dibiayai sama pemberi beasiswa. Tentu memang ini tidak tertuliskan ya sebenarnya di ya. Jadi logikanya begini sih, ketika kita minta uang ke orang ya kita harus paham dong ini si orangnya ini mau apa toh, maksudnya dia ada kepentingan apa saja dengan misalnya negara kita. Nah jadi memang untuk chevening ini sebenarnya kita perlu riset juga apa sih kerjasama antara Indonesia dengan pihak Inggris ya, dengan UK di Indonesia utamanya. Nah setahu saya yang menariknya ini, setahu saya program yang cukup besar
antara UK Indonesia itu terkait di kebudayaan dan utamanya bahasa. Jadi setahu saya tuh kayak contohnya itu Makassar International Writer Festival itu tiap tahunnya salah satu pendonornya itu adalah British Council. Nah, dan juga beberapa festival-festival budaya bahasa lain. Jadi menurutku kalau misalnya Bu Widya ini ini misalnya ke depannya tertarik daftar chevening, menurut saya itu akan sangat potensi sekali, apalagi Bu Widya kan pegiat di bidang situ ya. Dia atau saya nggak tahu apakah bekerja juga di sektor situ. Apalagi misalnya kalau budaya kan tuh pasti mungkin erat kaitan dengan UMKM dan lain sebagainya. Pelestarian kebudayaan itu setahu jadi salah satu kerjasama yang terbesarnya Inggris Indonesia. Bahkan kesehatan itu sebenarnya itu minoritas sekali. Jadi saya lolos chevening ini lumayan maksudnya karena kesehatan itu cukup minoritas kalau di chevening. Itu sih sekedar gambaran ya gitu. Ya. Masih lanjut. Kak, berarti ini kan kerjasamanya budaya sangat potensial. Ya. Berarti untuk saat ini saya belum dapat dikatakan penggiat karena saat ini saya masih di ranah sebagai duta budaya Kabupaten Baru. Jadi beberapa hal yang saya pelajari tentang budaya itu termasuk dengan naskah epos Ilagandigo dan sekarang menjadi sorotan negara bahkan luar negeri karena kemarin kalau tidak salah Profesor Dr. Hasna Syam baru mengunjungi UK kalau tidak salah. Dan ini menjadi salah satu motivasi baru kayaknya untuk saya untuk betul-betul fokus di bidang kebudayaan ini. Oke. Moderator, izin. Iya. Oke, saya langsung tambahkan. Jadi, iya maksudnya Bu Widya kan ini kan duta ya. Sebagai duta itu kan sudah tergolong leader ya. Itu menurutku itu asal dideskripsikan dengan bagus dan cara berceritanya enak dibaca ya. Itu saya yakin itu bisa menjadi modal besar ya untuk daftar beasiswa ini. Ini Bu Widya ini S1 ya? Masih semester 3 Kak untuk ya itu maksudku itu bisa misalnya nanti kalau Bu Widya sudah selesai S1 dan mau daftar, itu menurut saya pengalaman jadi duta budaya itu bisa menjadi ya selain leadership ya, itu bisa menjadi bisa ya tinggal kita merangkai kata-kata aja bahwa itu menjadi kerja ya, terhitung jam kerja Bu Widya di situ. Nah itu juga sih kalau terkait itu sih, kalau setauku itu kalau UK itu sangat sangat tinggi penghargaan terhadap kayak naskah-naskah sifatnya kebudayaan ya. Setahu saya itu 2 tahun lalu itu British Council itu banyak membuka program untuk residensi untuk para seniman-seniman, khususnya penulis-penulis sastrawan lah ya di Indonesia untuk ke Inggris. Nah, setahu saya itu ada 2 orang memang angkat karya lokal itu. Itu kebetulan teman saya 2 orang ya. Satu dari NTT, satu dari Gorontalo. Nah, maksudku saya asal ini kan maksudnya ya namanya beasiswa ya ini kan, dan kita dengan fondasinya adalah ESA ya. Jadi memang ini menurutku sih pintar-pintarnya saja bagaimana kita bisa menuliskan dengan baik ya. Bagaimana kita bisa prospek orang untuk kasih uang ke kita, itu sih. Gitu sih kalau saya. Ya. Baik, kita lanjut sedikit penyampaian untuk Bapak Ibu peserta, boleh mengisi absen atau link yang sudah dikirim di chat untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, jika ada
dari Bapak Ibu yang masih ingin bertanya terkait diskusi kita pada malam hari ini, saya persilakan. Ini pesertanya banyak S1 ya, Prof. Ismail? Campur-campur sih saya mungkin karena di ujung-ujung pandemi ya, situasi kita 2 tahun terakhir ini kan memang lebih banyak online, sehingga dulunya itu di awal-awal kalau kegiatan online bisa banyak orang, namun ini saya menyebar ke lintas organisasi, lintas komunitas, ya ini ada pimpinan perguruan tinggi, ada dosen, ada mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua, kita di Dewan Pendidikan Kabupaten Maros, salah satu programnya adalah perluasan kesempatan ataupun akses belajar ke luar negeri, dan alhamdulillah walaupun belum banyak, namun satu persatu sudah ada hasilnya. Ada yang dapat beasiswa ke Istanbul Ticaret University, ada ke Romania University dan sebagainya. Jadi masih jalan. Namun ini juga melalui konsorsium dan juga ada Masika Ichmi, ada Rumah Produktif. Saya kemudian pas lihat kapan itu ya Tessa dapat beasiswa, ya mungkin saya ajak deh kita ngobrol-ngobrol dengan Tessa terkait chevening, terkait dengan ini. Tapi boleh jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini bukan hanya tips untuk beasiswa cheveningnya, tapi beasiswa untuk banyak hal. Termasuk sebenarnya Widya bagus, saya mengapresiasi semangatnya. Tapi kalau masih semester 3, nikmati saja dulu semester 3-nya. Selesaikan S1-nya, jangan terlalu jauh mikir chevening. Pokoknya perbanyak profilnya, lalu kemudian tabung banyak informasi dan sebagainya, sehingga kemudian nanti suatu saat ketika punya kesempatan untuk apply beasiswa, itu sudah bisa dilakukan. Boleh jadi tidak dapat LPDP, tapi bisa dapat chevening atau dapat Fulbright atau dapat dan sebagainya. Ya, sehingga kemudian yang bisa dilakukan adalah kita menyebarkan informasi seluas-luasnya sehingga bisa meraih beasiswa itu. Tetapi ada juga orang yang ditakdirkan tidak keluar negeri, ya di dalam negeri dan sebagainya. Saya kira sama bagusnya. Karena ada juga tokoh-tokoh seperti sekaliber Prof. Nasaruddin Umar, S1, S2, S3-nya di dalam negeri, namun menjadi tokoh dunia Islam, ya kan, berbanding ada seperti almarhum yang baru saja wafat, Zumardi Azra, yang menyelesaikan S2 bahkan 2 kali di Columbia University dan bahkan dapat PhD di sana. Itu juga satu hal yang sama bagusnya. Namun melalui berbagai jejaring, ada Rumah Produktif Indonesia, ada Masika Ichmi yang sekarang menjadi Pemuda Ichmi, dan berbagai perguruan tinggi kita mengundang seluas-luasnya sebenarnya teman-teman untuk mengetahui itu. Bahkan sekalipun tidak berminat ke luar negeri, tetapi paling tidak tips-tips ataupun cerita-cerita yang disampaikan Dr. Tessa tadi itu kan bermanfaat untuk apapun ketika kita menyampaikan atau melamar satu pekerjaan, ya tetap saja profil kita itu akan dilihat oleh sang pemberi kerja, sehingga tadi saya catat secara khusus bahwa ketika kita melamar beasiswa seperti chevening ini juga kan seperti melamar pekerjaan atau melamar kepada orang yang mau memberi dana untuk kuliah, dan kuliah itu satu waktu Kompas pernah menulis 1 halaman full atau setengah halaman itu bahwa ini bukan beasiswa jalan-jalan ya. Jangan lihat foto-fotonya di UK, di Eropa dan sebagainya, tapi bagaimana prosesnya berdarah-darah, termasuk kedinginan umpamanya dan sebagainya. Itu juga satu hal. Jadi kegiatan kita malam ini dalam rangka sebenarnya bagaimana persiapan meraih beasiswa, termasuk menyiapkan profil akademik, terutama ada tadi Ibu Yuli, ada Pak Andi Syam, beliau adalah dosen-dosen di pendidikan bahasa Inggris STKIP Muhammadiyah Baru, ya juga bisa menjadi satu tambahan referensi atau paling tidak perluasan informasi. Ya, silakan, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau masih ada, alhamdulillah Dr. Tessa masih sama-sama dengan kita. Kalau ada 1-2 pertanyaan terakhir, kalau tidak ada lagi mungkin kita minta Dr. Tessa memberi kata penutup sekaligus cerita-cerita apa sih kalau mau
melamar beasiswa Chevening itu selain esai tadi, selain pengalaman, tapi memang Bapak Ibu nanti setelah ini boleh search di Google ya. Kalau Dokter Tessa menulis itu ya di atas rata-ratanya kita lah, ya sehingga sangat bisa meyakinkan. Cuma memang rezekinya baru di Chevening. Silakan Tessa. Iya, izin Prof. Sebenarnya ya saya sepakat juga kata Prof. Ismail tadi ya bahwa sih sebenarnya studi keluar itu bukan, menurutku itu ya, itu tidak bisa jadi ukuran bahwa kesuksesan ya. Nah, setahu saya juga memang di orang-orang yang orang-orang yang pimpin Indonesia itu banyak ya, banyak orang, bukan orang-orang lulusan luar negeri, bahkan dalam negeri. Itu sih. Jadi sebenarnya intinya tuh kayak beasiswa itu sepemahaman saya tuh sih proses aja, proses perjalanan hidup kali Prof ya. Jadi itu sih. Jadi maksudnya apapun dimanapun kita studi asal selama kita berkontribusi bagus ke komunitas dan lain, itu yang paling penting menurutku. Itu sih. Jadi itu sih saya mau menambahkan kalau terkait proses beasiswa itu sih. Ya saya mau ulang lagi bahwa beasiswa itu ya ibarat melarung di laut ya, yang kita tidak tahu ombak itu bakal bawa kita kemana ya, dan setiap orang itu beda-beda rezekinya, dan tidak bisa dibandingkan. Jadi itu kalau misalnya nanti semisal nanti ada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman yang ingin daftar beasiswa, ketika dapat kegagalan 1-2 kali kegagalan, 3 kali, saya pikir itu ya, maksudnya kalau memang bulat tekadnya di situ ya jangan berhenti ya. Kalau menyerah ya itu lain cerita lagi ya. Itu sih. Terus untuk beasiswa Chevening ini saya pikir ya sangat terbuka sekali ya untuk semua, dan syarat-syaratnya mudah. Jadi saya pikir tanpa harus ribet soal dokumen dan lain-lain ya, menurutku itu sangat membuka ruang sih. Dan apalagi kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah S2 ya, sudah jadi dosen dan ingin masih mengembangkan diri, misalnya ada di UK ada jurusan-jurusan yang kira-kiranya bisa mengembangkan karir jejaring Bapak Ibu sekalian, ya saya sangat rekomendasikan itu sih. Dan sih kalau terkait untuk Bu Widya ini yang lagi S1 ya, betul kata Kak Ismail ya, maksudnya nikmati saja prosesnya. Jadi sekedar cerita, saya dulu tuh waktu S1 ya, saya tuh sebenarnya orang yang hampir mau yang memutuskan tidak mau melanjutkan kuliah ya, sudah mau berhenti lah kasarnya ya waktu kuliah, karena saya tidak menemukan ini ini passion, maksudnya ini yang saya mau geluti lah ya. Nah, pada suatu hari tuh ada dosen saya, dia baru pulang dari, dia juga lulusan beasiswa sih, dan dia sebagai dosen baru kan, yang baru lulusan dari luar kan, itu kan mereka biasanya meluap-luap energinya, sering diskusi sama mahasiswa. Dan yang menariknya tuh dosen ini nih satu-satunya orang pertama dokter gigi lah ya, yang setahu saya yang menjadi kerja di NGO dan di dunia penelitian. Nah, sejak saat itu saya mulai korespondensi sama dia, dan itu jadi motivasi saya untuk menyelesaikan studi saya S1. Dan jadi sebenarnya secara garis besar bahwa keinginan saya untuk studi keluar itu jadi amunisi saya untuk menyelesaikan studi S1. Jadi untuk Bu Widya, kalau misalnya masih ya ada mimpi untuk melanjutkan studi keluar, ya jadikan itu motivasi untuk menyelesaikan studi Anda ya, dan untuk menambah portofolio Anda lah ya, untuk melamar beasiswa. Itu sih saya pikir sekian. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas undangannya. Ini sebuah kehormatan sekali bagi saya ya. Itu Prof. Ismail, terima kasih. Itu maksudnya kalau ada teman Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih jelas lah terkait beasiswa Chevening, bisa mampir ke situsnya. Di situ bisa lebih jelas. Di YouTube juga sudah banyak, di media sosial lainnya. Ya, saya pikir itu sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Ya, saya pikir semuaan ya, ya yang baik-baik itu semua pasti dari Tuhan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tessa telah
bersama-sama dengan kita ngobrol pada malam hari ini. Satu hal lagi Bapak Ibu, saya dengan Tessa ini banyak bekerja bersama walaupun kadang-kadang hanya lewat WA. Ketika kita melamar beasiswa tadi ada kata kunci yang disampaikannya adalah terkait dengan profil. Ya, apa yang menjadi profil kita ketika melamar beasiswa, dan walaupun menggunakan WA, SMS di zaman itu belum, tetapi paling tidak adalah profil kita itu harus terbaca online. Ya, salah satu profil Tessa ada, kalau kita lihat di ResearchGate itu ada tertulis contribution on scientific knowledge. Jadi begitu mengetik di ResearchGate ada ketidakjujuran akademik dalam pendidikan tinggi. Dan saya beruntung di masa itu dia mengajak saya untuk memberi komen-komen, lalu kemudian kita simpan dalam bentuk preprint. Ini di tahun 2018, pandemi belum ada. Di masa pandemi justru preprint kita kenal, dan ini sudah bisa di site, sudah bisa dilihat dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu adik-adik sekalian, apapun ya karya sekecil apapun ya silahkan disimpan di repositori, dan obrolan dari Tessa itu saya simpan di ResearchGate dan itu bisa terbaca. Saya bahkan hari ini khutbah Jumat, ceramah Ramadan itu saya simpan di repositori supaya bisa terlihat apa yang saya lakukan. Panitia sudah menyiapkan link di kolom chat, silahkan Bapak Ibu jikalau berkenan untuk mengisinya. Nanti teman-teman dari STAI DDI Maros akan mengirimkan apresiasi dalam bentuk sertifikat ya, dan juga Bapak Ibu jikalau berkenan diundang untuk kegiatan-kegiatan kita berikutnya sehingga bisa dilakukan. Sesi informasi belajar ke luar negeri tetap akan berjalan, termasuk dalam rangkaian Kemah Santri Dewan Pendidikan dan Dewan Pendidikan Kabupaten Maros bersama dengan STAI DDI Maros akan melaksanakan Kemah Santri 21, 22, 23 Oktober yang akan datang di Puncak di Tompok Bulu Maros. Mari bertemu di sana bagi Bapak Ibu yang lagi ada di Sulawesi Selatan, di Maros, Makassar, dan sekitarnya. Terima kasih kepada Tessa, terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan meluangkan waktu di malam hari ini. Selamat beristirahat, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat Tessa. Ada Pak Ketua STKIP Muhammadiyah, Bapak Ibu dosen, teman-teman Dewan Pendidikan. Ya, selamat beristirahat.